berikutnya nih, bahasan kita yang berikutnya. Kalau sudah terlanjur nih, sudah terlanjur terjadi masalah hubungan. Kan hubungan tuh mulai muncul ketika anak sudah mulai ABG nih, puber nih, sudah mengenal cinta, mungkin sudah mengenal rasa dengan orang lain. Tapi sudah mulai mengidolakan orang lain, nggak nyaman di orang lain. Lah itu apa Mas Angga? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua kalau sudah terlanjur jatuh ke ranah seperti itu? Apakah sudah final semuanya atau bisa diperbaiki itu? Ya sebetulnya sih masih ada harapan selama orang tuanya memang punya effort, ada effort gitu, ada usaha untuk kemudian mengubah cara-cara yang dia lakukan selama ini kan gitu kan. Kalau orang tuanya sudah mau menyadari sih sebetulnya itu pintu masuk yang bagus. Artinya aduh kok anakku jadi menjauh, kok anakku menyadari jadi, dulu ya. Berarti orang tua harus menyadari dulu ya. Menyadari karena pintu belajar kan menyadari dulu. Oh, berarti ada yang kurang kan. Oke. Pintu masuknya kan di situ. Oke. Akhirnya dia belajar. Ketika belajar akhirnya nanti mengevaluasi diri dan lain-lain. Terjadilah perubahan di situ. Nah, itu yang kuncinya di situ dulu sih. Nah, masalah kalau nggak menyadari ya. Masalahnya kalau nggak menyadari. Orang tua nggak menyadari kalau bahwa kita ini hubungannya anak dengan orang tua ada masalah sebenarnya. Iya. Tapi gimana nih akhirnya kelanjutannya setelah kita menyadari? Akhirnya kan belajar. Ketika belajar kemudian dicari kira-kira. Belajar di sini ya Mas? Boleh belajar di sini. Cari kira-kira orang tua kadang-kadang perlu punya tujuan dulu juga. Aku kepingin nanti hubungan sama anakku seperti apa. Aku kepingin nanti anakku tuh di usia sekian bukan jadi apa ya, tapi kesanggupan mentalnya seperti apa. Ketika tujuannya sudah dimiliki, kemudian cari caranya. Ya seperti kita keluar rumah mau ke tempat X, karena ada jalannya banyak nih, ya kan? Nah mau pilih jalan yang mana? Dari sekian jalan, masing-masing kan ada hambatannya, ada resikonya dan lain-lain. Nah pilih mana yang resikonya paling sanggup ditanggung gitu. Ini untuk orang tua ya? Untuk orang tua. Orang tua harus ngomong ke dirinya sendiri dulu kayak gitu ya? Ngomong ke diri sendiri seperti itu. Nah ketika harapannya adalah punya hubungan yang bagus, relasi yang bagus dengan anaknya, berarti kan ada simpul-simpul mana sih yang selama ini ruwet misalkan. Misalkan selalu seringnya kepingin nuntut anak. Nah, sehingga berarti energinya selama ini masih energinya minta. Energinya nuntut. Nodong. Ya, nodong. Kepinginnya anaknya harus 100% selalu sesuai maunya orang tua. Nah, ini yang nggak mungkin. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua juga perlu sanggup kecewa juga. Jadi bukan PR-nya bukan di anak, tapi orang tua perlu punya kesanggupan kecewa. Menyadari bahwa nggak mungkin segala hal selalu bisa terjadi sesuai mau-maunya kita, orang tua. Betul. Ya entah situasi, entah perilakunya anak kita, pasangan kita, tetangga kita, teman kita, kerabat kita, nggak mungkin segalanya sesuai maunya kita. Nah ketika perasaan kecewa itu muncul, akhirnya mau kita apakan perasaan kita ini? Mau kita salurkan ke anak, lampiaskan, atau mau kita... KDRT nanti dia. Akhirnya wujudnya jadi maksa itu segala macam. Kan, ya. Atau mau kita salurkan dulu yang aman-nyaman, setelah itu setelah beres, perasaan kita beres, baru kita mikir, aku mau deketin anakku pakai cara apa nih? Nah, sehingga ketika mendekati anak nggak pakai emosi lagi. Nah biasanya kalau hubungannya nggak terlalu bagus, itu tadi yang saya sebut di awal tadi adalah teman. Fungsi orang tua jadi teman yang kelewat gitu. Maaf saya potong dikit. Jadi intinya kalau kita sudah terlanjur ada masalah dengan anak kita, langkah awal adalah kita introspeksi dulu ya. Diri kita sendiri ya. Betul. Bahwa hidup ini nggak selalu sempurna, bahwa kita ini nggak selamanya ada, kan kita bakal meninggal juga ya, nggak selalu ada mendampingi dia. Betul. Dan nggak segala sesuatunya itu bisa berjalan seperti apa yang kita inginkan. Iya. Ini yang harus kita pegang dulu sebagai orang tua ya. Iya. Dan dinilai juga energi kita selama ini minta atau memberi. Atau memberi bekal. Iya. Kayak kebanyakan menodong minta ya, nggak memberi bekal kepada anak kita supaya dia jadi anak yang tangguh kayaknya. Iya. Kebanyakan kayak gitu ya. Betul. Jadi energinya lebih kepada minta. Ada yang mintanya kepingin anaknya harus ngikut maunya dia. Iya. Ada yang mintanya akhirnya menghambat semua proses anak untuk mandiri. Karena kepingin anaknya selalu aman, segala macam disterilkan. Padahal orang tua nggak bisa selamanya ada. Selamanya nggak ada. Anaknya akhirnya nggak jadi imun, tapi jadinya steril gitu. Betul. Begitu orang tuanya nggak ada, atau nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, bubar semua. Bubar, nggak punya kesanggupan untuk berdaya untuk dirinya sendiri. Nauzubillah min dzalik ya. Manusia memang perencana yang hebat ya, tapi Tuhan itu yang menentukan. Betul. Setelah kita berhasil tilik diri yang baik, langkah berikutnya apa tadi Mas Angga? Pintu masuknya fokus dulu jadi temannya anak dulu. Karena kan ceritanya kita mau ngambil hatinya lagi tuh. Iya. Ya kalau seperti itu maka ceritanya kita mesti jadi fokusnya jadi teman dulu. Jadi orang yang asik aja. Oke. Persis kalau kita cari temen lah. Kita kalau cari temen cari yang PDKT asik. gitu ya? Iya.
yang asik apa yang nyebelin? Ya Kan? asik Ya, dong. asik kan? Asik. Sehingga ketindakan seperti suka ngomelin, bawelin, ceramah terus-terusan, menghakimi, apalagi marah-marah terus bentak-bentak, itu total perlu di stop. Diumpetin ya. Di depan anak nggak boleh ada itu ya. Iya betul. Nah kadang-kadang manusia kan kadang-kadang lihat nilai jelek gitu aja kita langsung lah gitu kan, Iya, emosi kan. iya. Harus kita nggak apa-apa, nggak apa-apa. Habis itu di belakangnya anak kita ngomel-ngomel sendiri sama ibunya kali ya. Lihat yang baik-baiknya aja dok ya. Yang dapat merah 5 gitu kan. Yang 5 bagus, yang 5 bagus dulu. Oke. Oh, makasih ya udah mau belajar yang 5 bener. Yuk yang 5 ini perbaiki yuk gitu kan. Remedio gitu ya. Iya. Biasanya kan remedio gitu betul, ya. Betul. Karena orang tua kalau nggak punya kebiasaan melihat hal-hal baik dalam diri anaknya sebaik apapun nggak akan dilihat hal baik itu. Contoh, dapat nilai 9, tahu-tahu yang 1 yang dikoreksi, ini 1 apa nih? Yang 9 didiemin aja kan gitu kan. Nggak dikasih apresiasi, effortnya, usahanya, dan lain-lain. Jadi apresiasi penting ya. Apresiasi itu penting. Dan mungkin bisa mempackaging sesuatu yang nggak baik itu menjadi hal yang lebih baik, yang positif. Oh bagus, kamu sudah nilai 9. Oh kamu ada nilainya yang jelek ini, berarti kamu harus remedi lebih bagus ya nanti ya. Ya. Mungkin lebih kita mengapresiasi itu ya, mengapresiasi prosesnya, usahanya. untuk dia mencapai hal itu. Kalau enggak nanti pasti dia bohong loh. Oh iya bisa, ada Ya yang kan? begitu. Ya. Kalau kita terbiasa marah-marah kan nggak jadi malah temen, malah dia malah bohong, menyembunyikan, malah takut kan. Iya. Malah nggak jadi temen, malah jadi renggang. Kadang-kadang ada berbuat curang akhirnya di luar supaya kelihatan bagus kelihatan terus bagus gitu kan. gitu ya. Saya pernah mengalami hal itu. Maksudnya bukan mendengar sampai dia mengganti Kayaknya kita semua deh, nilai. Dok. Kayaknya kita kan pernah jadi anak-anak kan, kita berbohong supaya aman dari orang tua, itu jangan sampai ya. Akhirnya terjadi kita jadi anak manis di depan orang tua, tapi di belakang kita jadi anak anak brengsek. Iya. Betul. Ayo siapa dulu yang pernah mengalami? Kita juga anak soalnya Iya, kita kan juga gitu. anak juga. Sebenarnya nggak boleh ya, harus berusaha mendekati ya. Tapi Anda kata terlambat nggak sih kalau udah terlanjur nggak bisa jadi teman baik gitu? Kalau menurut saya sih terlambat tuh kalau kita berhenti usaha itu aja. Kalau Gitu ya. masih mau usaha ya masih ada kemungkinan. Walaupun kalau sudah anaknya makin gede, orang tua perlu menyadari bahwa kewenangan terhadap anaknya makin tipis. Sehingga Coba bilang lagi Mas, ke apa? kalau anak semakin gede, kewenangan orang tua terhadap anaknya makin tipis. Harusnya gitu ya. Ini dalam banget ini omongan ini. Sehingga orang tua perlu menyadari nggak mungkin kalau dulu anaknya kecil masih mungkin kita bentak aja dia ya diem di rumahnya kita, nangis di rumahnya kita. Ya, sekarang Kalau makin gede bisa kabur, bisa ngelakuin hal yang nggak oke gitu kan. Ya, larinya lari kemana-mana. kemana-mana. Jadi kemenangan orang tua makin tipis. Nah disitulah mungkin effortnya butuh effort yang luar biasa. Butuh doa juga tentunya. Yang makin kenceng doanya. Iya sih, hati ini kan miliknya Tuhan ya. Yang membolak-balikkan hati ini kan Betul. Tuhan ya. Tapi ya saya rasa nggak ada kataan terlambat ya untuk kita jadi teman. Nanti kalau setelah jadi teman baik, nanti hubungannya pasti akan lebih baik ya. Iya, Orang tua iya, dengan anak. iya. Dan ada kata jaminan nggak bahwa, bukan jaminan sih, apakah berpengaruh atau nggak berpengaruh orang tua sibuk kerja, jarang ketemu, ini untuk menjadikan kita orang tua sebagai teman yang baik buat anak kita? Tentu kalau punya waktu yang banyak, ada Iya. keuntungan di situ untuk Iya. menciptakan kualitas yang banyak juga. Oke. Jadi kalau kuantitasnya oke, Iya. ada durasi kualitas yang bisa kita ciptakan. Oke. Tapi kalau waktunya sedikit, memang kemudian durasi untuk menciptakan kualitas tentu jauh lebih sedikit. Tapi belum tentu jaminan orang tua yang 24 jam sehari bersama anak kualitasnya juga terjaga, belum tentu. Nah, gimana kalau di rumah isinya cuma marah-marah gitu kan, nyalahin terus, lihat kurangnya, banding-bandingin terus, meremehkan anak gitu kan. Sementara mungkin yang bekerja itu dia bisa lebih sepenuh hati bergaul lahir batin sama anaknya, jadi temen tadi. Nah, tentu bisa beda hasilnya gitu kan. Itu. Apalagi kalau udah bekerja lalu kemudian di rumah marah-marah juga. Itu udah bablas kalau itu. Jadi nggak jaminan ya. Nggak Mau jaminan. kita jadi orang tua pekerja, nggak selalu di rumah, tapi yang penting adalah intensitasnya ya. Iya. Karena namanya hubungan ini kan intensitas ya. Ada suami istri aja yang jarak jauh aja juga intens kan Iya, ya. iya. Jadi yang Kualitasnya penting ada terjaga. membangun kualitas yang terjaga. Ini PR banget buat PR kita semua. Jadi mudah-mudahan anak kita nanti jadi sahabat gitu ya. Sahabat nanti akhirnya lama-lama bisa mandiri,
bisa memutuskan ke depan hidupnya mau seperti apa. Kan ini ibaratnya hidup ini estafet sama Angga. Betul, betul. Kita ini bakal tua, bakal meninggal, anak-anak kita juga akan hidup dengan orang lain. Yang penting kan kita bisa bisa membekali dia betul. bahwa hidup ini penuh pilihan dan ada konsekuensi yang harus ditanggung dari setiap pilihan itu. Iya, betul.